Sekarang kita akan membahas there is atau there are. Nah, sebenarnya arti dari there is, there are ini sendiri adalah ada. Nah, makanya biasanya there is sama there are ini dipakai ketika kita menjelaskan tentang availability atau keberadaan sesuatu. Nah, makanya mungkin saya perlu tulis di sini. Oke, availability. Ya, availability ini lagi-lagi adalah keberadaan. Nah, contohnya ketika kita mendeskripsikan atau menjelaskan tentang benda-benda yang ada di suatu ruangan. Nah, bisa itu berupa fasilitas atau yang lainnya. Oke, yang pertama kita lihat there is. Ya. Nah, there is. Nah, seperti yang dilihat di sini is. Nah, ini mau menunjukkan berarti kita mau menjelaskan kalau benda itu adanya cuma satu atau singular. Nah, misalnya there is, misalnya mau menjelaskan fasilitas yang ada di suatu ruangan atau kelas. Nah, apa saja? Misalnya yang pertama there is a clock, atau there is a clock, whiteboard, terus misalnya there is a clock, a whiteboard, an eraser, atau mungkin karena pasti satu kita bisa pakai an atau one. There is one teacher. Sebaliknya untuk there are sendiri pasti untuk menjelaskan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, coba kita lihat sekarang pakai there are. Oke, setelah there are, nah kita harus yakin bahwa benda yang mau kita jelaskan di sini adalah plural atau jamak atau lebih dari satu. Misalnya there are 20 chairs. Ya, 20 chairs. There are 15, misalnya 15 students. Terus there are two maps on the wall maybe. Terus nah, selain angka yang pasti yang kita tahu pasti jumlahnya berapa, nah kita juga bisa pakai misalnya jumlahnya yang kita tahu lebih dari satu tapi kita tidak tahu pasti jumlahnya berapa. Nah, kita bisa pakai there are some. Nah, misalnya apa? Oke, there are some flowers. Sekarang kita lihat there are. Nah, kalau there is diikuti dengan benda yang jumlahnya cuma satu atau singular. Nah, sebaliknya kalau there are ini diikuti dengan benda jamak atau plural lebih dari satu. Makanya kita harus hati-hati ketika bilang there are, misalnya di sini there are 20 chairs, there are 15 students, 15 students, there are 2 maps. Nah, kemudian selain angka yang kita tahu pasti jumlahnya, misalnya kita tahu pasti ada 20 kursi, atau 15 orang murid, atau map, ya, peta ada 2. Misalnya kita tahu kalau jumlah benda di suatu, misalnya karena tadi kita konteksnya sekolah, misalnya oh ada
di sana tuh ada bunga, tapi saya nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Cuma yang saya tahu jumlahnya lebih dari satu. Nah, kita bisa pakai there are some. Nah, there are some. Nah, untuk there is sama there are di sini, ini untuk kalimat yang bentuknya positif. Kalau untuk negatifnya sendiri, nah kita tinggal tambah saja there is, jadi there isn't, kan? Tinggal pakai tambah not, there isn't a whiteboard, there isn't an eraser, there isn't one teacher, atau mungkin lebih bagus di sini dipakai saja. Tapi sebenarnya ketika kita menjelaskan keberadaan ini, kita juga bisa pakai one, ya, selama itu bukan plural. Terus di sini bisa are not, jadi ya aren't. There aren't 20 chairs, there aren't 2 maps. Atau kalau mau simple, ketika kita memakai there aren't ini, nah kita ada cara lain untuk mengganti ini, mengganti yang plural ini. Kita bisa cuma bilang there aren't, ya there aren't any chairs, any students, any maps, any flowers. Jadi sekali lagi, kalau formulanya positif, lebih bagus bilangnya there are 20 chairs, there are 15 students, 2 maps, and some flowers. Tapi kalau ketika kita merubahnya ke dalam negatif, akan lebih bagus kalau kita tidak menyebut jumlah barang atau jumlah bendanya. Nah, untuk lebih bagusnya kita mengganti jumlahnya itu dengan kata any. There aren't, ya, itu ketika kita merubahnya menjadi kalimat negatif. There aren't, ya, there aren't any chairs, there aren't any students, there aren't any maps, there aren't any flowers. Nah, selain kalau kita melihat di sini clock, whiteboard, eraser, teacher, chair, students, map, flowers, di sini ini semua adalah benda-benda yang bisa dihitung, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ini semua adalah benda-benda yang bisa dihitung. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan countable. Ya, countable. Tetapi there is sama there are ini sendiri sebenarnya bisa dipakai ketika kita menjelaskan availability atau keberadaan dan diikuti dengan benda-benda yang tidak bisa dihitung. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan uncountable. Nah, jadi sekali lagi, selain benda-benda yang bisa dihitung, nah, kita juga bisa pakai there is sama there are ini untuk menjelaskan keberadaan dari benda-benda yang tidak bisa dihitung. Untuk contoh yang pertama ini, there is, there are ini semuanya diikuti dengan benda-benda yang bisa dihitung. Nah, contoh dari uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung ini apa saja? Misalnya benda-benda yang berupa cairan, water, milk, ya, coffee, atau jenis minuman lain, orange juice, atau jenis benda yang berupa bubuk, ya, seperti powder, ya, flour, ya. Terus benda-benda, misalnya benda-benda seperti misalnya furniture. Nah, furniture itu sendiri masuk kategori benda yang tidak bisa dihitung. Tapi ketika kita membahas macam-macam furniture seperti table, sofa, itu masuk di benda-benda yang countable, ya. Tapi mungkin untuk penggunaan there is sama there are untuk uncountable ini
akan kita bahas lagi nanti. Nah, karena untuk saat ini kita fokusnya penggunaan there is sama there are untuk benda-benda yang bisa dihitung. Nah, selain there is, there isn't, there are, there aren't ini, kita juga bisa membuat pertanyaan untuk menanyakan availability ini. Nah, caranya sangat mudah, kita cuma memindahkan is-nya di depan. Misalnya ini, contoh, kita ambil satu contohnya saja, is there. Is there a clock? Oke. Untuk jenis pertanyaan, untuk jawabnya kalau positif, yes there is. Yes there is. Atau negatifnya, no there isn't. Yes there is, no there isn't. Nah, gimana dengan there are? Oke, sudah, cuma pindah are ke depannya. Are there. Nah, kita lihat di sini bukan are there 20, are there 15, are there 2, bukan. Kita lihat saja. Oke, lagi-lagi kita akan pakai ini. Oke. Are there any chairs? Are there any chairs? Are there any students? Are there any maps? Are there any flowers? Nah, jawabannya yes, yes there are. No. Okay. No. Yes there are. No there aren't. Are there. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Some untuk kalimat positif, sementara any bisa dipakai ketika kita menggunakan atau untuk kalimat negatif dan pertanyaan, bikin pertanyaan ya. Jadi harus hati-hati dengan penggunaan some dan any. Oke.